Salam, jumpa lagi bersama dengan saya, masih dalam renungan harian. Kita akan membaca firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan memohon hikmat dan pengertian, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan setelah itu kami dapat melakukannya di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Ibrani 11 ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Demikian Ibrani pasal 11 ayat 3. Tema kita, karena iman kita mengerti. Suatu ketika ada seorang anggota jemaat mengunjungi pendetanya. Ya, biasanya pendeta mengunjungi jemaat, tapi boleh juga ya anggota jemaat mengunjungi pendeta. Ia ingin meminta penjelasan tentang iman. Sang pendeta sudah berusaha menjelaskan dengan berbagai definisi. Pendeta berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, sesuai dengan Ibrani pasal 11 ayat 1. Namun anggota jemaat ini juga masih belum memahami secara tuntas. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Lalu setelah itu ia menghempaskan dirinya di sofa ruang tamu itu. Pendeta itu langsung berteriak, "Nah, itu dia." Anggota jemaat itu sedikit kaget. "Ada apa, Pak Pendeta?" "Seperti kamu tadi menghempaskan dirimu ke sofa." Nah, itu gambaran orang yang beriman, yaitu dia menyerahkan hidupnya. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Berserah sepenuhnya, tanpa ada keraguan. Yakin bahwa Tuhan adalah tempat sandaran yang kuat dan teguh. Anggota jemaat ini mulai memahami. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu memang bisa dijelaskan. Akan tetapi iman itu melampaui penjelasan atau pengertian kita. Imanlah yang mendahului pengertian. Ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka barulah kita mulai mengerti apa itu kasih, mengerti apa itu kebenaran, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh iman atau saksi-saksi iman, bagaimana mereka mengikuti panggilan Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang melampaui pikiran mereka, karena mereka sungguh-sungguh beriman. Mereka menaruh seluruh harapannya kepada Tuhan. Sebut saja Abraham sebagai contoh. Dia mengikuti panggilan Tuhan dengan meninggalkan segala sesuatu yang sering disebut sebagai tanda kutip zona nyamannya dia. Dia mau taat sekalipun dia belum melihat dan belum tahu tempat yang ia tuju akan seperti apa. Tetapi karena iman, dia mau taat sepenuhnya. Demikian juga Nuh misalnya. Tuhan perintahkan membuat bahtera atau kapal yang besar di pegunungan. Sekalipun rasanya tidak masuk akal. Namun karena iman, dia taat melakukan perintah Tuhan. Dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikian juga dengan saksi-saksi iman lainnya. Mereka menunjukkan imannya dengan segala ketaatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu adalah anugerah dan kita bersyukur atas anugerah itu. Iman itu harus dibangun di atas dasar firman yang murni. Iman bertumbuh ketika kita hidup di dalam doa, di dalam firman, kemudian di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Iman berbuah ketika kita melakukan kebenaran firman. Kehidupan kita akan berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama,
ketika kita melakukan segala sesuatu dengan iman. Dan ketika kita sungguh-sungguh dalam iman, kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan. Jadi, iman akan memimpin kita kepada pengertian. Karena iman, kita mengerti apa yang merupakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau sekarang ini kami bisa mengaku iman, percaya kepada Tuhan, itu semua karena kasih karunia. Tolonglah kami supaya tetap hidup di dalam iman itu, dengan menunjukkan ketaatan kami kepada perintah-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau, supaya kami bisa bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk terus menjalani hari-hari ini. Sekalipun ada banyak persoalan tantangan, tapi kami tetap hidup di dalam mengandalkan Tuhan karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami tetap aman, bersama dengan Tuhan kami akan dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.